Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, pada video kali ini kita akan membahas GGL induksi diri. Sebelumnya kita lihat materi yang sudah kita bahas, yaitu induksi magnet. Yaitu timbulnya magnet karena ada listrik. Jadi ada arus listrik, I akan timbul medan magnet B atau induksi magnet B. Contohnya pada soleneda. B pada soleneda itu mu0 I N per L. Jadi ada arus listrik, timbul magnet B. Kemudian pada materi berikutnya kita bahas induksi elektromagnetik, yaitu timbulnya listrik karena ada magnet. Jadi ada flux atau ada B magnet akan timbul arus listrik atau listrik ya. Jadi ada magnet timbul listrik. Kalau di sini ada listrik timbul magnet. Tapi dalam hal ini tidak hanya magnet aja yang harus ada perubahan medan magnet. Ada delta flux atau delta B, delta psi di sini ya. Baru akan timbul listrik, arus listrik atau GGL listrik. Untuk menimbulkan perubahan medan magnet ini, untuk menghasilkan perubahan medan magnet itu seperti materi sebelumnya, yaitu dengan menggerakkan magnet pada kumparan, pada konduktor, maka akan timbul GGL induksi pada kumparan ini dengan adanya perubahan flux itu, yaitu GGL induksi itu namanya E itu sama dengan min N dV dt. Ada perubahan flux, ada perubahan psi di sini, maka timbul GGL. Jadi diingat E ini adalah GGL induksi. Yang akan kita bahas GGL induksi diri. Jadi GGL induksi ini timbul karena ada magnet yang digerak-gerakkan ke kumparan. Jadi ada magnet dari luar yang digerakkan ke kumparan. Kalau GGL induksi diri bagaimana kondisinya, kita lihat dengan ilustrasi sebagai berikut, yaitu ada sebuah kumparan atau induktor ini disebut ya, dan diparalelkan dengan sebuah lampu pijar, dilengkapi dengan baterai dan sebuah saklar ini. Sekarang saklar ini baterai atau yang memiliki GGL ya. Sekarang kalau saklarnya ditutup, tentu arus akan keluar dari baterai dan arusnya bercabang ke induktor, ke kumparan dan ke lampu pijar, sehingga lampu pijar menyala dan pada kumparan akan timbul medan magnet karena ada arus yang mengalir ke sini. Kalau saklar dibuka, tentu seharusnya lampu pijar ini tidak menyala. Jadi kenyataannya setelah saklar dibuka, lampu pijar menyala. Kalau lampu pijar menyala, tentu logika kita menyatakan berarti saklar sudah dibuka. Sumber tegangan ini atau baterai ini tidak berfungsi lagi. Tentu yang akan menyalakan lampu ada sumber lain. Ya, tentu yang sebagai sumber lain itu satu-satunya adalah induktor ini. Berarti induktor ini sebagai sumber tegangan yang menghasilkan GGL, yang mengeluarkan arus, sehingga arus yang dari kumparan inilah yang akan menyalakan lampu lagi. Jadi arusnya udah kebalikan dari awal, ini yang hitam ke kanan, ini udah ke kiri. Berarti ini arus dari sumber tegangan, yaitu yang sebagai sumber tegangannya yaitu kumparan atau induktor. Karena di sini magnet yang ada di kumparan ini yang berubah, tidak ada perubahan, tidak ada magnet yang dari luar, maka GGL yang timbul pada kumparan ini disebut dengan GGL induksi diri. Kalau di sini GGL induksi, kalau di sini GGL induksi diri. Itu makanya disebut materi kita ini dengan GGL induksi diri, karena tidak ada magnet luar yang digerakkan ke kumparan ini. Magnet yang ada hanya magnet yang pada kumparan ini sendiri. Maka GGL-nya disebut dengan GGL induksi diri. Nanti setelah magnet yang ada, karena sumber tegangan tidak ada lagi, tentu nanti magnet ini akan hilang dengan terpakainya sebagai energi pada lampu pijar. Setelah magnet yang pada kumparan ini tidak ada lagi, baru lampu akan tidak menyala. Kemudian dari sini terlihat bahwasanya karena sumber tegangannya diputus, berarti terjadi perubahan arus. Maka menurut Joseph Henry, GGL induksi itu timbul karena adanya perubahan arus, ada delta I. Maka untuk perubahan arus yang konstan,
maka GL induksi diri itu E itu atau epsilon itu dilambangkan sama dengan min L delta I per delta T. Jadi kalau di sini dV dt, di sini atau delta V per delta T boleh juga ditulis begitu ya. Kalau di sini delta I per delta T. Konstanta pembandingnya di sini adalah L ya. Kalau di sini adalah N, di sini adalah L. Di mana L itu adalah induktansi diri ya. Maka E adalah GGL induksi diri, yang satuannya volt, L itu adalah induktansi diri dari kumparan ini, dari induktor ya. Satuannya tentu kalau dari sini dapat kita lihat E itu volt kali sekon per ampere ya, volt sekon per ampere. Volt per ampere itu kan disebut dengan ohm, maka satuan L itu boleh ditulis ohm sekon yang disebut dengan Henry ya. Ini akan disebut dengan Henry nanti namanya. Jadi volt sekon per ampere atau sama dengan ohm sekon itu disebut dengan Henry ya. Kemudian delta I per delta T disebut laju perubahan arus ya, kuat arus atau satuannya ampere per sekon. Kemudian untuk perubahan kuat arusnya yang tidak konstan, tentu E-nya akan sama dengan GGL induksi dirinya. GGL induksi dirinya akan sama dengan L dV dt, dI dt ya. L dI dt. Jadi intinya saat arus berubah kan flux juga berubah. Atau flux atau B juga berubah. Jadi dengan demikian pada intinya terjadinya perubahan medan magnet di sini karena terjadi perubahan arus. Ada perubahan arus, ada perubahan flux, sehingga GGL induksi diri ini juga sama dengan GGL induksi ini, yaitu min N dV dt. Sehingga kita bisa tulis LDI dt tentu akan sama dengan min N dV dt. dt-nya bisa habis, maka kita bisa tulis LDI sama dengan N dV ya. Maka kalau sama-sama diintegralkan, tentu diferensialnya akan habis, maka akan kita bisa tulis LI akan sama dengan NV, maka L akan sama dengan NV per I ya, NV per I ya. Dalam persamaan ini akan terlihat bahwasanya seolah-olah kalau I-nya berubah, bagaimana nilai L-nya? Dalam hal ini kalau I berubah, I tambah besar misalnya, L-nya bukannya tambah kecil, L-nya tetap. Karena waktu I membesar, V-nya juga akan membesar. Karena B ini kan V per A nih. Waktu I membesar, V-nya juga membesar. Maka perbandingan V dan I akan konstan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat induktansi diri kumparan atau induktansi diri dari solenoida misalnya ya. Ini induktansi diri dari solenoida. Solenoida itu tadi sudah ditulis B-nya sama dengan mu 0 I N per L ya. B itu kan V per A tadi. Maka A-nya bisa kali silang ke sini, B itu V per A, A-nya kali silang langsung ke kanan ya, ke kanan sama dengan, maka V sama dengan mu 0 I N per L kali A. Sementara L itu tadi, L kita mau cari induktansi diri L itu sama dengan NV per I. Maka V boleh untuk solenoida, V-nya boleh diganti dengan mu 0 I N per L kali A ya. Maka mu 0 I N per L kali A ini adalah ganti dari V. Maka I-nya bisa dicoret sehingga L-nya didapatkan mu 0 N kuadrat, N kali N jadi N kuadrat kali A per L. Jadi induktansi diri dari kumparan atau solenoida itu L sama dengan mu 0 N kuadrat A per L. Jadi tidak ada pengaruh I di sini. Jadi L itu hanya bergantung pada kondisi dari solenoida, dari kumparan itu. Bergantung pada jumlah lilitannya, luasnya, dan panjangnya. Jadi mirip dengan kapasitor. Demikian juga pada resistor. Pada kapasitor C itu hanya bergantung pada ukurannya, mu 0 epsilon 0 ya. Epsilon 0 A per D. Kalau pada resistor R itu rho L per A. Jadi mirip dengan demikian ya, L itu tidak bergantung pada I. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal.
sebuah induktor atau kumparan terdiri dari 1000 lilitan, dialiri arus listrik 5 ampere. Ternyata flux magnetik dalam induktor 2 kali 10 pangkat 5 Weber. Ya, tentukan induksi diri dari induktor tersebut. Jadi tanya L-nya dari kumparan ini sama dengan berapa. Maka karena yang diketahui hanya N dan I, berarti dan fluknya, berarti L-nya sama dengan NVI. L sama dengan NV per I ya. Maka dapat kita bikin diketahuinya N-nya 1000, I-nya 5 ampere, dan fluknya 2 kali 10 pangkat 5 Weber ya. Ditanya L. Maka dapat kita selesaikan L itu NV per I, tinggal masukkan angka-angka aja. 1000 kali 2 kali 10 pangkat 5 bagi 5. Ini dapat 1000 bagi 2 dapat, bagi 5 dapat 2 ya. Bagi 5 dapat 2, ini berarti 200. Jadi 400 berarti 4 kali 10 pangkat min 3, atau dapat Henry satuannya ya. Atau dapat ditulis 4 millihenry. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Sebuah induktor dengan induktasi diri 0,2 Henry dialiri arus yang nilainya berubah setiap saat yang dinyatakan dengan persamaan I sama dengan 10 sin 20 T ampere, di mana T dalam sekon ya. Jika induktor diberi hambatan 5 ohm, tentukan kuat arus maksimum pada hambatan tersebut. Jadi diketahui L-nya 0,2 Henry, I-nya 10 sin 20 T. Kemudian yang ditanya tentukan kuat arus maksimum, I max-nya berapa jika R-nya 5 ohm ya. Karena yang udah diketahui L dan I-nya, dan I-nya berubah setiap saat, maka yang bisa dicari terlebih dahulu GGL induksi diri ya. Maka karena I-nya berubah setiap saat, tentu E-nya sama dengan, atau epsilonnya sama dengan min L DI dt ya. Min L DI dt. L-nya 0,2, I-nya boleh diganti dengan sin 10 sin 20 T ya. Sehingga bisa ditulis seperti ini, 0,2 D dt dari I-nya ganti dengan 10 sin 20 T. Turunan dari 10 sin 20 T tentu cos ya, turunan sin cos 10 cos 20 T. Kemudian turunkan lagi 20 T. DDT dari 20 T, turunan dari 20 T, 20 ya. Sehingga dapat ditulis E sama dengan min 0,2, 10 cos 20 T adalah turunan dari 10 sin 20 T. Kemudian 20 adalah turunan dari 20 T. Maka 0,2 kali 20, 0,2 kali 10 aja lah 2. 2 kali 20, 40 ya. Maka kita dapatkan E-nya sama dengan, min-nya kita hilangkan aja. Karena ini hanya menyatakan hukum Len ya. Maka E sama dengan 40 cos 20 T. Nilai E ini akan maksimum. Nilai GGL ini akan maksimum. Karena dicari I maksimum, tentu E-nya harus E yang maksimum. Nilai E akan maksimum kalau nilai variabelnya ini, sehingga nilai variabelnya T ini, T variabelnya ya, sehingga nilai cos-nya itu terbesar. Nilai cos terbesar itu adalah 1. Maka E-nya akan maksimum, epsilonnya akan maksimum kalau cos ini 1. Kalau cosnya 1 kali 40 ya, 40. Maka E maksimum itu, E max-nya sama dengan 40 volt ya. Kalau udah dapat E maksimum, tentu bisa cari I-nya. Kalau I maksimumnya ya, E itu kan I kali R. Epsilon itu I kali R. Maka kalau E maksimum, tentu I maksimum kali R ya. I max kali R ya. Maka E-nya sudah tahu, E maksimumnya sudah tahu 40, R-nya 5. Maka 40 sama dengan I maksimum kali 5. Maka I maksimum tentu 40 bagi 5, yaitu 8 ya. Maka kita dapatkan I maksimum pada hambatan 5 ohm itu 8 ampere ya. Begitu pembahasan untuk contoh soal yang kedua. Dan ini adalah contoh soal terakhir dari pembahasan pokok bahasan GGL induksi diri ya. Dan untuk pemantapan pemahaman tentang konsep ini ada 3 latihan ya. Latihan elektromagnetik 3 ya. Dengan 3 buah soal pula. Semoga bisa mengerjakannya.
ketika soal ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang sudah bisa mengerjakan mohon berikan kunci jawaban ya untuk pedoman bagi yang lain. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.